Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak mahasiswa yang saya banggakan, para peserta mata kuliah Etika Profesi Hukum. Hari ini kita lanjutkan kuliah-kuliah sebelumnya tentang etika profesi hukum. Minggu lalu kita sudah bicara apa itu etika, apa itu hubungannya etika dan hukum, dan juga bagaimana dengan agama dan sebagainya. Hari ini kita akan bicara profesi hukum, terutama apa itu kode etik. Ya. Jadi bicara tentang kode itu atau bisa dikatakan simbol. Ya, jadi simbol berupa kata-kata atau tulisan. Mungkin juga benda yang disepakati untuk maksud tertentu. Kalau umpamanya ada benda kita silangkan di depan pintu atau di jalan raya atau di jalan memasuk kampung, itu kode juga itu. Jangan masuk. Mungkin ada acara atau larangan, ya, pesta dan sebagainya. Ini kode. Makanya ini adik-adik harus banyak membaca, memahami apa yang ditemukan dalam kode itu. Jadi benda yang disepakati atau kita maksud tertentu itu. Misalnya menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan pada organisasi. Jadi kode etik juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sangat sistematis. Ya. Jadi kode etika itu di dalamnya ada norma, ya, atau ada asas. Asas itu suatu fondasi, suatu yang harus ada. Secara ontologis, sesuatu yang tidak ada asas berarti itu kan lemah. Ini asas ada fondasinya yang diterima oleh suatu kelompok tertentu. Nah, inilah yang dijadikan landasan tingkah laku yang sudah mengakar. Itulah yang kita tingkah laku bagaimana kita implementasikan sehari-hari di masyarakat, terutama di tempat kerja. Ya. Jadi pengertian kode etik itu, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada profesi dan disusun secara sistematis. Ya. Jadi anak-anakku, mahasiswa yang saya banggakan, substansi kode etik harus ada sistem norma. That's ada value, nilai, dan aturan profesional tertulis. Tentu yang tegas. Menyatakan apa yang seharusnya kita perbuat dan apa yang tidak perlu. Atau mana yang benar dan apa yang baik. Serta tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas. Nah, ini tentu kita bertanya apa sih tujuan daripada kode etik. Nah, ini penting. Setiap kita pelajari sesuatu penting. Apa tujuannya? Jadi kode etik itu bertujuan agar profesional dapat memberikan jasa sebaik-baiknya, ya, kepada pemakai atau nasabahnya. Dan juga pentingnya kode etika adalah agar benar-benar akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Bahwa itu kan penting sekali. Kita menampilkan yang benar, profesional. Karena kalau sudah tidak benar, tidak profesional, pasti kita akan tercela nanti.
Kemudian bagaimana sifat dan orientasi kode etik profesional itu? Yang jelas kode etik itu jangan terlalu bertele-tele lah ya. Singkat, sederhana, jelas dan konsisten. Dan kode etik itu masuk akal lah. Jangan ada kode etik yang tidak mampu dikerjakan oleh orang-orang yang berprofesi itu. Tidak masuk akal. Pamannya masuk jam sekian, orang masih tidur, orang masih capek. Umumnya itu bangun jam sekian. Harus sampai, kita kan punya kekuatan. Jadi kalau ada kode etik bertentangan dengan istilahnya hukum alam, hukum kodrat manusia, itu tidak mungkin kita kerjakan. Jadi masuk akal lah. Dapat diterima praktis ya, bisa kita kerjakan. Dapat dilaksanakan. Janganlah terlalu ideal, mengawang-awang, tapi para pekerja atau profesional tidak mampu kerjakan. Ya. Dan juga komprehensif, betul-betul jangan ada celah, kelemahan. Semua tertutupi oleh kode etik yang sangat komprehensif itu. Positif dalam formulanya. Ya. Yang jelas orientasi kode etik itu kepada rekan-rekan, kepada seprofesi, badan atau usaha, nasabah, ya. Terutama juga kepada negara dan masyarakat. Ya. Kemudian kode etik itu memberi petunjuk untuk hal-hal seperti hubungan antara klien dan tenaga ahli profesi. Ya. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi. Artinya apa ukurannya, ya kan, yang dipakai dalam profesi. Tentu ada bandingan, tentu ada measure, ukuran, ya. Konsultasi dan praktek pribadi. Ada semua. Dan tingkat kemampuan, kompetensi yang umum. Bagaimana kompetensi? Apa yang pernah dia pelajari, pengetahuan apa, telah melandasi, sehingga kelihatan itu kompetensi untuk mengerjakan sesuatu yang memang. Kemudian administrasi personalia, itu jangan diabaikan, dan juga standar-standar untuk peralihan. Saya kira itu yang sangat singkat berkaitan dengan kode etik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitasnya, memberikan bingkai apa yang harus kita kerjakan di dalam suatu pekerjaan nanti, agar adik-adik mahasiswa dimanapun berada mengenal itu code, ya, yang tentu ditangkap dengan panca indera dan dipahami, dimengerti dan diimplementasikan. Kode etik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.